Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam tani, salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas. Nah, masih ingat dengan lahan yang ini? Nah, semoga kalian ingat. Nah, ini adalah lahan yang kita review masa pengolahan lahan, masa pemupukan, masa penanaman. Pak, di kokolor Pak. Ngobat naon? Ngobat hui. Nah, tentu Anda ingat dengan orang ini. Nah, semoga Anda ingat. Iya Pak, kayak sedap. Ini adalah lahan di mana kita review pertama masa pengolahan lahan, kedua masa pemupukan, ketiga masa penanaman. Nah, ini masa penanaman kentang tentunya. Namun sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, ada baiknya dan alangkah bijaknya jika kalian sudi dan berkenan mensubscribe channel saya ini, si Bolang, si bocah banyak hutang, di channel Yosef Malik Farm. Nah, baik, kita lanjut. Ini adalah masa di mana si bibit atau si tumbuhan kentang yang kita tanam mulai tumbuh. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, ini mulai tumbuh. Nah, ini satu, ini juga. Nah, sudah mulai tumbuh. Nah, sudah mulai tumbuh. Nah, sudah mulai tumbuh. Nah, ada yang sudah seperti ini. Ada juga yang sudah besar. Nah, kenapa saya tegaskan selalu bilang awasi, cermati, dan kenali? Itu pertama. Kedua juga saya selalu bilang kenapa kita harus sering jalan-jalan. Dalam artian mengontrol lahan pertanian yang kita punya, yang kita tanam, baik di di segala macam budidaya, baik itu tanaman keras seperti jeruk, apel, semangka, terus ke sayuran dari mulai kentang sampai wortel, sampai kubis, bawang daun, lanjut lagi ke berbagai rempah-rempahan, jahe, pala, lada. Naon Mang Cem kunaon? Teuas, eusi cai tabungna teh bobotolanana. Pican geura sok buka. Mun teuas eusi bocor teh. Lain kelep. Oli pican heula olian. Heh, tanana bobotolanana eusi cai teuas teh. Jadi bijil mah bijil ngan eueuh hanginan. Heeh. Bobotolanana eusi teh, eusi cai. Kompanya rusak. Nah, kenapa saya selalu bilang dan menegaskan semacam itu? Karena seperti yang saya temukan ini, di mana si bibit yang saya tanam itu ada masalah busuk. Bisa dikarenakan kurang sterilnya di tempat penyimpanan atau di gudang, bisa faktor pupuk, bisa juga karena keteledoran pada saat kita menanam. Jadi asal tanam aja, itu pertama. Yang kedua, di fase ini kita harus sudah memulai memikirkan tentang pertama pupuk. Kita harus sudah sedia pupuk. Nah,
Sebelum memberikan pupuk, kita harus mencermati, mengawasi, dan mengenali. Bagusnya diberi pupuk kandungan NPK, P-nya berapa, N-nya berapa, K-nya berapa, karena itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan, kesehatan, dan si hasil umbi atau si kentang besar kecilnya nanti. Itu pertama, lebat atau tidaknya. Itu. Yang kedua, kita juga harus sudah memikirkan tentang penyediaan pestisida baik insek maupun fungisida. Nah, baiknya memakai pestisida apa disesuaikan dengan tumbuhan yang kita tanam. Kita cermati dulu apakah ada hama di lapangan atau tidak, terdapat kutu-kutuan atau tidak. Baik kembali ke penyakit, penyakit yang terdapat di tumbuhan itu atau apakah Phytophthora, apakah antraknos, gitu. Semacam itu. Kita harus sudah memikirkan ke sana, sudah harus memikirkan ke sana. Tahap yang ketiga, kita harus juga sudah menyiapkan mempersiapkan pengolahan lahan kedua. Dalam artian kita sudah harus apa istilahnya mah? Menggemburkan tanah ini kembali dengan maksud dan tujuan memberi ruang pada si perakaran untuk berkembang dan memberikan rongga pada sekitar perakaran. Nanti kita review. Nah, di sini juga kita harus sudah sedia pereda nyeri sakit kepala. Kenapa? Karena ini adalah fase-fase terpenting, salah satu fase terpenting dari segala kegiatan bertani. Kita harus sudah menyediakan modal ekstra untuk pembelian pupuk, pestisida, dan pelengkapnya seperti ajir, tali, segala macam. Nanti kita review satu persatu. Nah, ini lahan sudah mulai tumbuh. Nah, seperti itu. Oke, saya balik lagi, kita ulas. Ini adalah lahan di mana kita sudah review. Pertama, masa pengolahan lahan. Kedua, masa pemberian pupuk. Ketiga, masa penanaman. Dan sekarang masa fase di mana tumbuhan yang kita tanam sudah tumbuh. Nah, kentang yang kita tanam sudah tumbuh. Nah, ini sampai di sini. Semoga kalian mengerti dan maksud dan tujuan saya. Nah, disinilah salah satu faktor penting di mana kita sudah harus mempersiapkan pertama pupuk kimia, kedua pestisida, nah ketiga persiapan untuk melakukan pengolahan lahan, dalam artian ini kita gemburkan ulang. Nah, seperti itu. Jadi, saya tegaskan, awasi, kenali, dan cermati. Kenapa? Karena untuk meningkatkan atau meminimalisir tingkat keberhasilan tanaman yang kita tanam. Nah, seperti ini. Ini baru tumbuh. Nah, baru tumbuh. Nah, ini kemungkinan besar 1 minggu dari sekarang ini sudah harus diberikan pupuk kimia susulan. Tentang jenis pupuk yang akan kita pakai bisa kalian tunggu di video saya selanjutnya. Buka heula WK besok. Moal naon?
Oke, sekian dulu review dari saya. Semoga kalian bisa menambah wawasan. Semoga video ini bermanfaat lah pentingnya. Mau kompada inu saya teman ceng. Baru ruk saware Agak jerot. pengaruh tiis tahu tuh. Tiis teuing. Lahan datar. Iya we nu melah kurang apik. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga ada guna dan manfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.